Selamat malam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan UMKM. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggotanya, yaitu yang pertama ada Muhammad Asyam, ada Jaratul Ayati, ada Citra Aulia, ada Aji Wijaya, ada Leonardo Leolado, dan ada Taufik Rahman. Slide selanjutnya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan selama 1 atau 2 tahun ke belakang, maka kita akan memperhatikan adanya berita pandemi coronavirus pada tahun 2019 atau disingkat COVID-19. Efek yang ditimbulkan dari fenomena ini adalah perubahan kebiasaan masyarakat, kultur, bahkan mengikis sistem. Kegiatan-kegiatan secara besar serentak dihentikan. Akses antar negara ditutup, beberapa pengawasan negara-negara tertentu sangat ketat untuk memproteksi penyebaran virus ini. Tentunya hal ini menyebabkan berhentinya perekonomian global. Jika kita melihat dari data, dari berita, statistik Badan Pusat Statistik atau BPS, abstrak perekonomian Indonesia berdasarkan persepsi produk domestik bruto sebagai catatan produk domestik bruto atau PDB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perekonomian Indonesia sebagian besar adalah usaha mikro, kecil menengah. Bahkan salah satu lembaga survei menyatakan kekayaan harta sebagian besar, sebagian 4 orang terkaya dengan 100 juta orang termiskin. Kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia yang tercatat sebesar 25 miliar dolar US. Sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Usaha mikro terkecil dan menengah atau disingkat UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Karena masyarakat sebagai pelaku produktif, oleh karena itu sangat penting perannya dalam perkembangan ekonomi nasional. Masyarakat karena dapat memperoleh kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara merata kepada masyarakat. Berpengaruh dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas negara. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Asyam. Oke, selanjutnya adalah gambaran perekonomian yang sudah dijelaskan bukan dimaksud untuk menganalisa lebih dalam tentang keilmuan ekonomi secara murni. Akan tetapi, penulis ingin lebih memperdalam bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM tersebut. Untuk lebih sedikit memahami perekonomian di Jawa Barat, penulis ingin mendiskusikan data sensus ekonomi tahun 2016 tentang jumlah usaha perusahaan di Jawa Barat. Berikut jumlah usaha berdasarkan kabupaten, kota, dan skala usaha di Jawa Barat. Di sini ada data dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zahratul Hayati. Menurut Sugiono, tahun 2019 metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan tertentu, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan data yang didapat dari hasil pengamatan.
dan tujuan mempertegas serta memperkuat suatu teori dan menghasilkan data deskriptif. Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menemukan cara mencari, mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penulis memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat adalah bidang pemberdayaan usaha mikro dipimpin oleh seorang kepala bidang, yaitu Dadan Ruhamat Kurnia, STME, yang mempunyai tugas pokok pemimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pemberdayaan usaha-usaha mikro. Informan pertama akan memberikan saran untuk memilih informan selanjutnya karena dirasa cocok dalam permasalahan penelitian yang dibuat. Sehingga dapat yang dikumpulkan terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapatkan dari informan pertama. Dan teknik analisis yang dipakai adalah model Miles dan Huberman, yaitu yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduction dan redukasi data, display data, atau vertifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Citra. Citra atau siapa? Sesuai dengan fakta di lapangan, peneliti temukan program-program inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah menurut peneliti masih di bawah standar efektif dan efisien. Pengawasan yang kurang baik menyebabkan terjadinya penyelewengan di lapangan seperti contoh kasus yaitu usaha yang tidak jelas dan tidak diketahui keberadaan fisiknya. Dampak yang diberikan dari adanya program tersebut juga ditemukan kurangnya perhatian banyak pelaku UMKM untuk mengikuti standar yang disediakan oleh pemerintah dan keterbatasan dari pelaku UMKM sendiri. Banyak dari pelaku UMKM yang cenderung fokus hanya pada pengembangan usaha tanpa berharap kepada pemerintah, dan mohon maaf, harus peneliti katakan bahwa apabila pemerintah tidak mengganggu dengan kebijakan yang mempersulit pelaku UMKM, maka pelaku usaha sudah bisa lebih baik dalam mengembangkan usahanya. Dari analisis peneliti sebagaimana telah dijelaskan dalam tabel dalam latar belakang jumlah pelaku usaha mikro kecil Kabupaten Bandung yang berjumlah 348.858, pelaku usaha mikro kecil hanya 17.755 saja yang terdaftar, artinya sekitar 1,964% saja pelaku UMKM yang memiliki nomor induk berusaha, bahkan jauh untuk mencapai setengah dari keseluruhannya. NIB atau nomor induk berusaha adalah perizinan paling dasar yang harus dimiliki oleh para pelaku UMKM untuk melanjutkan perizinan-perizinan lainnya. Tentunya dengan mudah dapat kita tarik kesimpulan bahwa perizinan seperti IUMK, PAKI, PIRT, halal, dan lain sebagainya akan menunjukkan angka yang sama atau lebih kecil dari 17.755. Uraian di atas merupakan analisis data dan pelaku mencakup pelaku usaha secara langsung. Selanjutnya, peneliti akan merangkum hasil wawancara dengan para pelaku usaha di lapangan. Dari wawancara peneliti dengan pelaku UKM, dimulai dari usaha yang memiliki omset 500.000 per bulan sampai 20 juta per bulan. Narasumber yang menjadi fokus peneliti dalam perihal haki atau untuk menonjolkan loyalitas merek, pelaku UKM
kurang memperhatikan standarisasi tersebut. Dalam bidang kuliner saja, banyak yang belum memperhatikan perizinan yang mengakibatkan cukup sulit memasuki retail-retail dan memasarkan produknya. Hal tersebut bisa dijadikan indikator bahwa banyaknya UMKM yang mengalami stagnasi adalah kurangnya perhatian pada hal tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agi Aji Wijaya. Pengendalian biaya menurut Robbins adalah sejauh mana organisasi mengontrol biaya atau anggaran secara ketat. Dinas Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa dalam hal cost control untuk anggaran seperti dana hibah dan pemberian modal dari pemerintah sudah tidak ada karena sudah memiliki aturan bahwa dalam hal permodalan harus ke perbankan sebagai penyedia pinjaman dan tentunya berada dalam pengawasan otoritas jasa keuangan atau yang disebut dengan OJK. Strategi pengendalian biaya untuk melaksanakan program kerja tentu ada dana yang dibagi pada Dinas Koperasi dan UKM. Hanya saja setiap tahun tidak menentukan tergantung pendapatan daerah dan perihal modal untuk pelaku UKM sudah diatur bahwa pelaku UKM harus mengurus permodalannya dengan pihak perbankan. Untuk anggaran yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan program kerja, analisis penulis menilai bahwa anggaran yang tersedia kurang begitu efektif jika hanya digunakan untuk pelatihan workshop satu kali dalam 1 tahun pada satu kecamatan saja. Maka presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Taufik. Untuk kesimpulan, yang pertama, inovasi seperti pembuatan database UMKM dalam bentuk aplikasi adalah program yang sedang dilaksanakan dan belum dapat dilaksanakan oleh pelaku UMKM dan masyarakat, sedangkan mall dan galeri UMKM belum dirasakan menyeluruh di 31 kecamatan. Untuk yang kedua, diferensiasi pasar kuliner memerlukan standar kualitas agar mendapatkan perizinan serta dapat menjadi produk unggulan di Kabupaten Bandung. Yang ketiga, jangkauan. Walaupun terdapat cukup banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan teknologi digital dalam marketplace, akan tetapi masih banyak pelaku UMKM Kabupaten Bandung yang memiliki jangkauan yang kecil karena kurangnya penguasaan teknologi. Yang keempat, pengendalian biaya. Rata-rata permasalahan yang sering dijumpai adalah masalah modal, dan hal tersebut erat hubungannya dengan koperasi dan perbankan. Masalah yang sering ditemui adalah beratnya dalam pembayaran bunga yang menghasilkan suatu kesimpulan pelaku UMKM menginginkan penyediaan modal yang tidak menggunakan sistem bunga. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.